Masih bersama kami di Presisi Utama dan pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Serangan ratusan rudal dan drone Iran mengguncang Timur Tengah akhir pekan kemarin dan memicu pro dan kontra di tengah berlanjutnya perang Israel-Hamas. Karena minimnya kerusakan akibat roket, sejumlah pihak mendesak Israel tidak membalas serangan ini. Dan berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Kota Yerusalem tak luput dari lintasan ratusan rudal yang ditembakkan Iran pertengahan April, dan sebagian besar ditangkal oleh Iron Dome atau sistem pertahanan udara kubah besi, termasuk yang terlihat di atas kompleks Masjid Al-Aqsa ini. Romo Albertus Gesu asal Flores, NTT, menceritakan kondisinya saat itu. Sekitar jam 1.45 itu sirene bunyi. Buka jendela dan ngelihat cukup banyak yang tiba di Yerusalem dan ditangkis oleh Iron Dome. Tapi itu berlangsung, sirenenya mungkin sekitar 10-15 menit gitu ya, cukup lama. Romo Albertus juga sempat mengalami penembakan ratusan roket dari Gaza saat awal perang. Tapi kali ini serangan rudal lebih menegangkan. Mungkin untuk ukuran daya ledak atau mungkin untuk ukuran presisi, kalau mereka itu bisa tiba di Israel, pasti jauh lebih merusak daripada misil yang punya Qassam yang punyanya dari Gaza itu. Karena kan jauh lebih besar balistiknya yang dari Iran. Cuman kan karena juga ditangkis gitu kan, jadinya tidak terasa seolah-olah dari segi kuantitas tidak sebanyak yang dihadapi sebelumnya. Serangan rudal dan drone ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel. Setelah sebelumnya, Iran dituding menyerang secara tak langsung. Sejak meletusnya perang Israel-Hamas, Iran lebih banyak bertindak lewat kelompok-kelompok proksinya, yaitu Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan Hizbullah di Lebanon. Serangan rudal dan drone oleh Iran ini memunculkan polemik di Israel. We cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war. Tapi analis lain menilai ada baiknya Israel menahan diri dan menggunakan momentum ini untuk menyatukan langkah menghadapi Iran. I'm sure Israel will be able in the future to retaliate in Iran in a different way. We have a lot of capabilities, and I think it will be much more devastating for the Iranians if Israel succeeded change the architecture of the Middle East. Lagi pula analis lain mengatakan serangan Iran ini adalah serangan balasan atas serangan di Damaskus, Suriah yang menewaskan pejabat militer Iran meski Israel tak resmi mengakui melakukan serangan itu. If Israel expands this, if Israel carries it on, I think you're just going to see that continued isolation of Israel by the international community. Because I think most in the international community recognize what's happened. They see Iran saying, we don't want this to go any further. Serangan udara Iran tak hanya dihalau Iron Dome dan militer Israel, tapi juga militer Amerika Serikat bersama mitra dan sekutunya, termasuk Inggris dan Yordania. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim. Boston Marathon, lomba lari maraton tertua di dunia, baru saja usai diselenggarakan. Ajang yang jadi mimpi bagi banyak pelari di dunia diikuti pula oleh pelari-pelari Indonesia yang meraih prestasi prestisius, yakni mendapatkan medali Six Star. Selengkapnya laporan jurnalis VOA Valdia Baraputri. Boston Marathon adalah hari yang spesial bagi pelari dan warga kota. Ribuan orang keluar untuk menyemangati para pelari yang berlari pada jalur sepanjang sekitar 42 km. Tahun ini, lebih dari 29.000 pelari dari 118 negara ikut serta pada maraton tertua di dunia itu, termasuk pelari-pelari Indonesia. Boston Marathon terkenal sulit untuk diikuti karena hanya bisa didapatkan dengan 2 jalur, lari di bawah waktu yang telah ditentukan yang dinamakan Boston Qualified, atau menggalang dana untuk amal minimum $5.000 AS atau 81 juta rupiah. Indrajit Harbani berhasil masuk jalur kualifikasi. Saya mesti lari maraton di tempat lain di bawah 3 jam 25.
Senang banget karena udah latihannya mati-matian. Saya kemarin selama berapa bulan terakhir saya berusaha 100 km per minggu. Boston Marathon pertama kali diselenggarakan 128 tahun lalu dan merupakan salah satu dari 6 maraton paling bergengsi di dunia. Pelari yang bisa menyelesaikan seluruh maraton di London, Tokyo, Berlin, Chicago, New York, dan Boston akan meraih medali Six Star atau medali 6 bintang. Kami mengikuti 3 pelari yang akan berusaha meraih Six Star tahun ini. Mereka berhasil menggalang dana bagi asosiasi yang membantu pelari tunanetra. Saat ini saya berada di titik supporter yang cukup populer pada Boston Marathon, yakni di KM ke-21 atau separuh jalan dari seluruh maraton. Lokasi ini berada di Wellesley, Massachusetts di luar kota Boston. Berlari maraton membutuhkan ketahanan mental yang sangat kuat, sehingga peran supporter seperti ini dianggap penting karena memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada pelari di jalur maraton yang sangat panjang. Yuanita Rohali sudah 7 kali menjadi supporter untuk keluarga yang mengikuti maraton besar dunia. Menurutnya, menyemangati pelari maraton membutuhkan strategi. Kita sebagai supporter itu adalah bagaimana kita bisa ketemu mereka di banyak poin, di banyak cheering point. Kita harus planning di titik mana kita bisa ketemu mereka. Kita harus naik public transportation apakah naik train atau naik mobil, atau bahkan kita sekedar berlari-lari, itu bisa. Setiap pelari dapat dipantau melalui aplikasi Boston Marathon. Kacau kram, agak kram. Kecemasan sempat meningkat saat salah satu pelari mengalami kram. Pada akhirnya, maraton adalah proses panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Namun ketika garis finish di depan mata, diiringi teriakan semangat kota Boston, perjuangan untuk mendapatkan Six Star pun terbayarkan. 7 tahun loh ini, 7 tahun buat dapet ini, dari 2017 ya kita ya. Iya. Tapi Boston is very tough, I have to tell you. Very tough. Rutenya ya. Meski telah meraih Six Star, mereka berencana untuk terus berlari. Pokoknya tujuannya kita harus beat ourselves. Maraton kan cuman diri kita versus diri kita sendiri aja soalnya kan. Dari Boston, Massachusetts, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.